Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Polena Effendi. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang ibadah dan tujuan hidup. Yang pertama, kita akan membahas makna ibadah yang sesungguhnya. Dunia ini bukan terminal kehidupan. Ia adalah bagian dari suatu perjalanan. Manusia sedang bergerak pada satu arah tertentu, yaitu kebahagiaan dan sumber kebahagiaan itu sendiri. Dan dunia ini bukan sebagai tujuan akhir perjalanan manusia, karena dunia ini hanya sementara. Untuk mencapai kebahagiaan ini, manusia diberi sekumpulan petunjuk dalam bentuk tugas-tugas dan kewajiban hidup dari Sang Pencipta agar ia sampai pada tujuannya. Untuk itulah manusia diberi kewajiban hidup, yaitu ibadah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sehingga bagi insan yang beriman tidak ada pilihan lain bagi dirinya kecuali menerima kewajiban ibadah itu sebagai suatu cara yang dapat membawa dirinya pada derajat kesempurnaan dan kebaikan hidup. Karena kebahagiaan itu sumbernya dari Allah dan hanya mungkin ditempuh dengan cara-cara Allah, yakni dengan melakukan ibadah. Selanjutnya, pengertian ibadah. Ibadah adalah pelaksanaan cara-cara menempuh kebahagiaan. Ibadah kepada Allah artinya usaha-usaha yang ditempuh sekaligus bentuk penyadaran diri untuk memperoleh dan mencapai kebahagiaan, di mana cara-cara itu hanya bersumber dari dan tertuju pada Allah. Seorang abdi atau hamba Allah adalah orang yang meyakini dan tunduk terhadap semua kehendak dan titah Allah, Sang Pencipta. Allah adalah zat yang memiliki semua kualitas sempurna yang layak dikenali, didekati, dan dituju, agar manusia bisa sampai pada kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya. Jadi kesimpulannya, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hal ini ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya bersumber dari Allah, dan cara memperolehnya adalah dengan ibadah. Bahasan yang kedua yaitu ibadah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kata yang sederhana. Meskipun demikian, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Bahagia adalah kebutuhan fitrah manusia, dan manusia adalah makhluk pencari kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu a'budu warrabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu terpelihara. Dalam ayat ini, Allah tidak menyatakan secara langsung bahwa ibadah itu akan membuahkan suatu kebahagiaan. Bahasan yang ketiga yaitu ibadah dan cakupannya. Nabi yang suci mengatakan, barang siapa mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhannya. Dan barang siapa jahil terhadap dirinya, maka akan jahil terhadap Tuhannya. Dari sudut sasaran ibadah, yakni kebahagiaan dan keterpeliharaan, kelak pengenalan kita akan sampai pada suatu kesimpulan mengenai seluas apa sebenarnya cakupan dan wilayah ibadah itu. Cakupan-cakupan ibadah diantaranya adalah yang pertama, sebagai prinsip keyakinan yang sehat dan realistis bagi manusia. Yang kedua, sebagai moralitas untuk mendorong manusia memelihara tanggung jawabnya di tengah kehidupan. Yang ketiga, sebagai hukum-hukum untuk memelihara ketertiban. Bahasan yang keempat yaitu kewajiban dan tanggung jawab hidup. Kesadaran manusia mengenai kewajiban hidup menuntut suatu tanggung jawab hidup. Beribadah kepada Allah adalah kewajiban manusia dan tanggung jawab hidup manusia adalah menegakkan aturan hidup, yakni aturan-aturan hidup yang diberikan Allah agar ibadah dan tujuannya itu bisa tercapai. Setiap insan beriman memiliki tanggung jawab menegakkan aturan ilahi dan menghapus aturan-aturan yang diusung atas nama hawa nafsu dan rayu. Firman Allah untuk menegakkan agama. Allah yang Maha Suci berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, yaitu, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu suruh mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.